Apa sih information gain? Jadi information gain itu adalah suatu istilah yang saat ini tuh sangat banyak dibahas di dunia SEO ya, terutama SEO di luar, di mana ini adalah salah satu faktor utama untuk meranking di SERP ya. Jadi information gain adalah informasi baru atau sudut pandang baru dari sebuah pertanyaan atau sebuah query. Jadi kalau misalkan uh, Anda menulis keyword query ya kan, itu Anda bisa memberikan sudut pandang baru atau informasi baru ke dalam artikel Anda. Nah, jadi informasi ini itu sebelumnya belum ada. Jadi Anda membuat informasi tersebut secara original menggunakan riset Anda sendiri atau pemikiran Anda sendiri. Sehingga informasi Anda itu lebih unik dan juga lebih bermanfaat. Jadi nggak sama dengan AI ya. Jadi ini untuk menanggulangi yang namanya AI. AI itu bisa menjawab apapun yang sudah ada di internet. Tapi untuk hal-hal yang belum ada di internet, AI itu biasanya belum mampu untuk merumuskan hal tersebut. Atau kalau merumuskan pun biasanya itu kurang tepat atau kurang detail. Jadi jika Anda ahli di sebuah topik, kemudian Anda memberikan jawabannya di artikel Anda, dan di artikel yang lain belum pernah ada yang bikin, otomatis nilai information gain di artikel Anda itu akan lebih bagus. Jadi artikel Anda itu memiliki informasi yang tidak ada di artikel-artikel yang lain. Atau artikel Anda benar-benar membahas sudut pandang yang baru dari sebuah query ya, yang belum pernah dibahas sebelumnya. Nah, Google itu sudah punya hasil jawaban informasi umum untuk 7 tahun ke depan. Ini cuma istilah ya, jadi nggak benar, nggak. Ini cuma analogi saya aja. Jadi Google itu sudah punya informasi jawaban untuk 7 tahun ke depan ya. Semua query yang umum itu sudah kejawab sama Google. Terus fungsinya publisher blog itu untuk apa gitu kan? Yaitu adalah untuk bikin sudut pandang baru. Jawaban yang umum itu sekarang ini sudah bisa dijawab di AI. Jadi kalau misalkan Anda ngetik query di Google, jawaban umum itu sudah ada di AI overview ya, atau SGE. Nah, kemudian karena di AI itu sudah dijawab, SERP di bawah hasil search engine ya, itu isinya adalah berbagai sudut pandang baru yang bisa dipilih oleh si user. Jadi user itu dapat jawaban utama di AI, kemudian ada sudut pandang yang lain itu di bawahnya. Jadi dia dapat jawaban dan juga dapat pendapat-pendapat dari para ahli, yaitu blog-blog yang ada di bawahnya. Seperti itu ya. Kemudian intinya adalah ketika sudut pandangnya banyak atau angle-nya banyak, pembahasannya itu sudut pandangnya banyak, itu akan lebih memuaskan user. Misalkan contoh, kalau misalkan ada seseorang itu bertanya tentang berapa modal usaha untuk usaha ayam geprek. Nah, di AI overview itu sudah ada ya, modalnya adalah sekian sampai sekian, peralatannya adalah sekian misalkan. Nah, di bawahnya tadi itu SERP itu ada berbagai macam sudut pandang, ya kan? Kalau misalkan di atas itu sudah menjawab tentang modalnya, yang di bawah itu menjawab tentang rinciannya. Ada yang menjawab tentang tips-tipsnya, ada yang menjawab tentang cara memulainya bagaimana. Itulah kenapa di SERP itu semuanya itu nggak sama ya, nggak exact semua. Jadi sangat beda-beda di SERP itu. Jawabannya itu sangat kadang juga melenceng. Yang ditanya apa, yang bahas apa. Karena apa? Karena dengan sudut pandang tersebut itu lebih memuaskan ke user. Jadi user sudut pandang membahas tentang modal ada, membahas tentang tipsnya ada, membahas ini sudah ada. Jadi benar-benar lengkap. Google puas dengan ini, user puas dengan ini. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak sudut pandang itu lebih memuaskan ke user. Itulah kenapa Anda harus punya yang namanya information gain. Anda punya informasi baru yang baru, misalkan dari sudut pandang baru untuk user, dan pastikan kalau sudut pandang baru itu benar-benar memuaskan user ya. Jadi nggak cuma sudut pandang yang baru tapi nggak relevan. Jadi harus benar-benar relevan juga. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana bisa meningkatkan information gain untuk website Anda di sebuah keyword ya. Caranya adalah buat pertanyaan kritis yang relevan dan penting.
Jadi kalau misalkan ada orang yang bertanya tentang suatu topik, Anda buat saja berbagai pertanyaan kritis yang relevan dan penting di topik tersebut. Kemudian Anda jawab di artikel. Semakin kritis pertanyaan Anda, biasanya sih pertanyaan yang kritis itu biasanya belum dijawab oleh artikel yang lain. Otomatis nanti semakin banyak jawaban yang Anda berikan, semakin tinggi pula information gain yang Anda dapatkan di artikel Anda. Lalu berapa sih jumlah information gain yang harus dimasukkan? Sebenarnya nggak ada persentase khusus. Namun sebisa mungkin ya minimal 25% atau 50% artikel Anda itu benar-benar baru isinya. Jadi nggak cuma ngerangkum di internet atau Anda full AI. Karena kalau sudah di AI itu berarti di artikel yang lain sudah ada. Seperti itu.